Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jumpa lagi dengan saya, Selamat Ginting. Sama dengan TNI kita, maka polisi juga ada aturan dalam menduduki jabatan sipil. Kalau di dalam Undang-Undang TNI nomor 34, pasal 47 itu mengatur bahwa prajurit aktif TNI harus mengundurkan diri atau pensiun jika menduduki jabatan sipil kecuali di ayat 2-nya ada kementerian dan lembaga yang mengatur. Namun untuk polisi itu juga diatur di pasal 37. Anggota kepolisian aktif yang mendapatkan jabatan sipil harus mengundurkan diri. Artinya, polisi aktif yang menduduki jabatan sipil harus mengundurkan diri atau pensiun. Namun nyatanya, saya mencatat ada sekitar 60 perwira tinggi Polri sampai saat ini menduduki jabatan sipil tapi tidak mengundurkan diri. Kalau kita kemarin menyoroti ada sekitar 3 atau 4 perwira tinggi TNI yang memang kita minta segera pensiun untuk menduduki jabatan di Bulog, kemudian di Kementerian Pertanian dan Kementerian Perhubungan, maka demikian pula. Dan polisi ternyata jauh lebih banyak. Ada sekitar 60 perwira tinggi yang menduduki jabatan sipil. Bahkan di jabatan-jabatan yang tidak ada hubungannya dengan tugas kepolisian. Kalau menurut Undang-Undang Dasar 45 itu, tugas kepolisian adalah keamanan ketertiban masyarakat. Jadi Kamtibmas, bukan keamanan saja ya, keamanan ketertiban masyarakat dan penegakan hukum. Nah ini banyak yang tidak ada hubungannya. Misalnya Kementerian UMKM, Kementerian PMK, kementerian yang bidangnya sama sekali tidak terkait dengan penegakan hukum. Banyak sekali jabatannya. Karena itu publik harus mengkritisi ini. Dan polisi sebagai penegak hukum mestinya memberikan contoh, bukan kemudian memberikan contoh buruk. Berikan contoh yang baik, bahwa mereka taat aturan, bukan bisa ditempatkan di sembarang kementerian. Bayangkan, berapa banyak perwira tinggi polisi yang menjadi inspektur jenderal di kementerian-kementerian. Bukan hanya yang terkait dengan hukum, tapi juga terkait dengan bidang-bidang sosial lainnya, bahkan bidang bisnis atau ekonomi. Karena itu, publik harus mengingatkan kepada polisi, tertiblah. Jangan melanggar aturan undang-undang polisi yang mengatur itu, patuhi. Kalau undang-undangnya sendiri saja tidak dipatuhi, bagaimana kemudian polisi bisa memberikan anutan, contoh baik bagi masyarakat, contoh teladan. Jika polisi juga tidak taat hukum, maka jangan paksa rakyat atau masyarakat sipil lainnya tunduk dan patuh pada aturan. Polisi betul, polisi adalah aparat sipil negara. Namun ada catatannya, sipil yang dipersenjatai untuk membela diri dan melumpuhkan. Bukan seperti militer, senjata yang mematikan. Jadi dua institusi ini tetap harus ada yang mengontrol. Selain masyarakat, maka harus berada di bawah kementerian. TNI, Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, berada di bawah administrasi dan keuangan Kementerian Pertahanan. Polisi tidak. Polisi berdiri sendiri. Nah, ini tidak equal.
maka akan bisa menjadi masalah baik hari ini maupun di kemudian hari. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Salam.